Terima kasih Tuhan, setelah mendengar 3 siswa dalam untuk berbagi di renungan pagi dan sangat terbuka dari yang siswa yang dari muda dan sampai sekarang sekarang era para siswa teologi, mereka sangat penting terhadap pendidikan dan juga bersamaan yang penting juga tentang cinta kasih dan cinta kasih. Pendidikan sepertinya tidak ada lain yang untuk dikhawatirkan dan sesungguhnya masih ada teman dan juga keuangan juga penting, sebab kalau pacaran juga perlu ada biaya, tapi soal uang sekarang belum ada, tapi masa depan akan ada. Dan ini adalah jiwa anak muda. Dan yang terakhir sangatlah baik dan pembagian dari Angus menyatakan hubungan dia dengan Allah. Dan di sini saya mendengar dan sangat gembira. Dan Ciwun dalam pembagiannya dapatkannya dia di atas ranjang sulit untuk bangun. Ini satu yang nyata dan ini akhir menyatakan hubungan dengan Allah. Tidak bisa bangun pagi, di sini dikatakan mempelai di sini tidak bisa bangun sebab dia tidak bisa tidur, bukan dia tidak mau bangun, tetapi dia tidak bisa tidur. Dan nanti kita akan masuk dalam ayat, dan sungguh kita di renungan pagi kita punya kerinduan dengan Allah, maka setiap jam 6 kamu akan bangun pagi, sebab akan datang pada renungan doa pagi. Dan dulu kami datang di renungan pagi jam 5 pagi kami sudah bangun. Itu saya mengatakan waktu kami di Amerika dan masih gelap, kami datang di renungan pagi dan sampai di tempat itu sudah hampir siang, sudah fajar menyingsing dan juga masih dingin. Kalau di Hong Kong mengatakan datang renungan pagi juga suasana yang enak juga. Tetapi kalau kita rindu kepada Allah, hal ini tidaklah sulit. Seberapa jauh pun kamu akan datang. Seperti sejak saya percaya Tuhan, saya sangat suka membaca Alkitab sampai saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Lebih lagi saya sangat suka membaca Alkitab dan saya sangat ingin mencium bau harum yang Tuhan berikan kepada saya. Dan itu sungguh bau harum yang datang dari tahta, dari surga. Bau harum. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Dan kita hari ini melihat di kitab yang ketiga, Kidung Agung, yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Sebelumnya kita harus membahas dari pasal yang ke-1. Pasal ke-1 sesungguhnya menyatakan mempelai perempuan dalam perjalanan cintanya. Ada 6 lagu nyanyian dalam 8 pasal, dan hari ini di nyanyian yang ketiga, nyanyian dari pasal ketiga, keempat dan kelima, pas ayat pertama, dari pasal 3 sampai 5 ayat pertama. Di sini di pertama dengan yang perjalanan cinta kasih mempelai perempuan, dan dia dimulai kerinduannya akan cinta. Dikatakan kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Kiranya aku cepat-cepat lari untuk pergi mengikutimu. Di sini dari kapan? Dimulai dari sejak menghadapi
pergumulan. Di sini kita katakan mempelai perempuan berkata, memang aku hitam tetapi cantik, ditindas orang, dihina oleh orang, ditekan oleh orang. Di sini dia mulai mengejar cinta kasihnya. Mengapa? Sebab cinta ini bisa memberi dia sandaran. Dia perlu akan perlindungan. Seperti kita di bumi saat ini, kita perlu ada perlindungan dan damai. Kita perlu identitas kita. Dan dari mana identitas kita itu datang? Mempelai perempuan kalau dia tidak punya kekasih, dia tidak punya identitas. Kalau kamu di Timur Tengah, para perempuan, kalau dia tidak punya suami, dia tidak punya identitas. Dia perlu perlindungan dan perlu untuk ada sandaran. Di dalam kesesakan, dia mencari kekasihnya. Pada saat dia menemukan, dia mulai setia. Dia berkata, bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur yang tersisip di antara buah dadaku. Kekasihnya seperti sebungkus mur untuk melindungi dia. Dan mur sendiri di Musa waktu dia menerima membangun bait suci, mur adalah salah satu bahan yang sangat penting. Dan mur adalah bahan untuk membuat minyak urapan yang terpenting. Dan di sini dikatakan hadirat kekasih, hadirat dari Allah, hadirat dari Kristus. Dan saya di sini memeluk sebungkus mur ini dan saya menyisipkannya di antara buah dadaku. Kekasihku melindungiku. Aku percaya pada cinta kasih. Aku percaya kekuatan dari cinta kasih. Dan sampai akhir dari cinta kasih di pasal ke-8 di nyanyian yang ke-6, di situ dikatakan sungai-sungai air yang besar tidak bisa melenyapkan, sungai-sungai tidak air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkan sekali. Bahkan cinta kuat seperti maut, kegahiran gigi seperti dunia orang mati. Di sini mempelai perempuan dia sangat memerlukan akan perlindungan dari kekasihnya, dan juga yang dia melihat di tempat menyisipkan di antara buah dadanya. Dan di sini seperti juga bunga di Timur Tengah, daerah yang panas, di pinggir sungai di sekitar goa, di situ ada air yang mengalir. Dan di tempat itu, di situ ada bunga mawar yang indah dan sangat harum. Dia suka ada di situ, bukan mawar, bunga pacar. Dan dia selalu berkata, aku suka di situ. Dan di sini berkata dia mengundang mempelai laki-lakinya untuk singgah untuk menarik sejuk di tempat pertidurannya yang terbuat dari kayu aras, balok-balok rumah, dan kayu papan dinding rumahnya. Harus 2 orang bersama. Ini kemudian sampai di pasal kedua yang kemarin disampaikan. Pasal pertama atau perjalanan cinta kasih. Yang kedua dimulai mempelai laki-laki sendiri yang mencari. Pasal kedua ayat ke-8 dimulai, ini nyanyian yang kedua.
Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit. Mempelai laki-laki dia melompat-lompat dari atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas gunung, seperti bagaikan seekor kijang, seperti anak rusa jantan. Dia datang di tempat di mana aku tidur dan menatap aku melalui jendela-jendela, mengintip melalui kisi-kisi. Di samping pembaringan dia mengundang aku untuk menikmati cinta. Dikatakan, bangunlah manisku, jelitaku. Di sini pasal 2 ayat 10 ini dimulai, ini mempelai perempuan sendiri yang mengatakannya untuk bangunlah dan marilah. Itu undangan dari mempelai laki-laki mengundang mempelai perempuan, dan di situ mendengar suaranya, dan dia mengundang untuk mempelai perempuannya bersama pergi dengan dia. Tetapi adakah mempelai perempuan ini pergi? Mempelai perempuan tidak pergi. Setelah mempelai perempuan selesai menyanyikan ini, diteruskan dengan nyanyian para gadis-gadis, dan diberikan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Rupanya mempelai perempuan tidak mau pergi sebab di situ ada rubah-rubah kecil, dan ada pemikiran lain. Mungkin di situ ada orang lain. Apakah ini mempelai laki-laki saya? Dan dia punya keraguan di hatinya. Atau bagi hari ini, bagi gadis-gadis kita mungkin berkata, orang ini tidak punya uang. Ini pikiran saya sendiri. Sesungguhnya cinta kasih bukan memikirkan hal ini. Apakah dia sungguh mencintai aku? Sungguhkah? Kalau terlalu cepat aku setuju menjawab dia, apakah akan seperti dia tidak akan begitu menghargai aku? Jadi sepertinya harus agak seperti jual mahal sedikit, memberikan kesusahan kepadanya sedikit. Dan juga bertanya kepada Allah, apakah dia? Kita banyak sekali keraguan, tetapi di dalam keraguan ini mempelai laki-lakinya pergi dan sembunyi, dan mempelai perempuan tidak mendapatkan lagi. Mengapa tidak ada suara lagi? Pada saat ia kehilangan mempelai laki-lakinya, dia terus berpikir dan baru mengambil keputusan setelah kehilangan, setelah dia tidak dapat menemuinya. Pada saat kesusahan, di dalam pergumulan, dia mulai berkata, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Di manakah kekasihku? Apakah engkau sedang mengembalakan di tengah-tengah bunga bakung? Hai kekasihku, kamu sibuk. Setelah kamu selesai bekerja, pulanglah sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang. Kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung yang melompat-lompat untuk mencari aku. Ini dimulai dari nyanyian yang kedua, lagu nyanyian cinta kedua, dan pasal ketiga ayat 1 sampai 5, ayat 1 sampai 6 ini juga termasuk dari nyanyian kedua. Dan nyanyian kedua dari yang ketiga dari pasal 6 sampai dengan pasal 5 ayat 1. Nyanyian di sini pencarian, di sini nyanyian yang pertama, yang pertama yaitu nyanyian mempelai laki-laki yang mencari dia, tetapi perempuan merasa ragu. Dan di sini
karena mempelai perempuan merasa di situ ada rubah-rubah kecil. Setelah mempelai laki-lakinya tidak ada di situ, maka dia mencari kembali dan berharap agar kekasihnya kembali. Dan nyanyian yang cinta kasih ketiga yaitu pasal 3 sampai pasal 5 ayat 1 bagian atas A. Di sini saya menerangkan mempelai perempuan terus mencari, tetapi sampai pada pasal yang ketiga, pasal 3 nyanyian cinta kasih yang di depan seluruhnya. Nyanyian cinta kasih ketiga saya dengan tema pahlawan perempuan, mempelai perempuan yang perkasa menuju dalam perjuangan mempelai perempuan. Dikatakan yang pertama, dia mempelai perempuan sedang mengimpi-impikan agar mempelai laki-lakinya untuk kembali. Nyanyian yang ketiga mengenai peperangan, perjuangan, sebab dia harus mencari mempelai laki-lakinya, harus perlu perjuangan, dan dia bisa menjadi satu dengan kekasihnya perlu perjuangan yang cukup lama. Di sini adalah dalam perjuangan, proses dalam perjuangan, dan juga boleh dikatakan dalam proses pernikahan. Dia harus masuk dalam pernikahan, harus melewati perjuangan bersatu dengan mempelai laki-lakinya seperti kita, yaitu menjadi Kristus dengan gereja, menjadi satu. Dan ini merupakan satu perjuangan yang sangat besar. Di sini saya telah melompat di kitab Perjanjian Baru Efesus. Kita membahas di pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 5. Yaitu impian mempelai perempuan kepada kekasihnya, atau pencarian terhadap mempelai laki-lakinya. Dia mencari laki-lakinya. Di depan dikatakan, kekasihku cepat-cepatlah kembali, tunggulah, datanglah sebelum senja. Setelah kamu mengembalakan dombamu, cepat-cepatlah kembali. Tetapi dia menanti sampai tidur pun kekasihnya tidak datang. Dia masuk dalam tidurnya di atas ranjangnya pada malam hari. Kekasihnya tidak diketemui. Dia di situ sangat merindukan dan mengambil keputusan untuk mencintai kekasihnya dengan keputusan, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Jadilah kamu seperti kijang, seperti anak rusa yang melompat-lompat untuk datang, untuk kembali dalam penantian, tetapi dia tidak muncul, dia tidak datang. Jadi di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku, ku cari tetapi tidak ku temui dia. Dia di malam hari mau tidur tetapi tidak tertidur. Dia naik di atas ranjang tetapi dia tidak tidur. Di dalam mimpinya, di atas ranjangnya, dia di situ merenungkan, mengimpikan akan kekasihnya, untuk mencari si jantung hatinya. Di atas ranjang dia tidak bisa tidur, dia tetap merindukan kekasihnya, mencari si jantung hatinya, tetapi tidak diketemui. Ini pencarian yang pertama. Terlebih dahulu di depan merupakan penantian, tetapi penantian yang tidak berujung. Kemudian dia di atas malam hari mau tidur di atas ranjang, dia tetap memikirkan tapi tidak bisa untuk mencari. Kemudian dia tetapi tidak diketemukan. Kemudian di sini dia mengambil keputusan, aku hendak bangun berkeliling kota, di jalan-jalan, di lapangan-lapangan,
Ku cari dia jantung hatiku, ku cari tetapi tak ku ketemui dia. Aku temui peronda kota. Dia terus mencari di kota Yerusalem untuk mencari. Sesungguhnya semua pada tertidur, tidak ada orang, tetapi dia seorang anak gadis. Dia keluar mencari kekasihnya. Dia tidak dapat untuk tidak mencari dia. Dia tidur pun tidak dapat tertidur. Maaf, hatinya penuh kerinduan. Dia bangun dan hendak mencari dia, mencari dia di sekeliling kota, tetapi tidak diketemui dia, hanya diketemui para peronda-peronda kota. Maaf. Dan bertanya kepada mereka, apakah kamu melihat jantung hatiku? Mereka menjawab, tidak diketemui dia. Aku tidak menemui dia yang dicintai, yang kamu cintai. Pencarian yang kedua, di atas ranjang kedua, dia dalam tidur dia terus dalam atas ranjang dia terus memikirkan, dan kedua dia bangun dan terus berkeliling untuk mencari kekasihnya. Dia tidak berhenti, dia terus berkeliling untuk mencari si yang dicintainya, si jantung hatinya. Dan dia berkata, baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku, kupegang dan tak kulepaskan dia, sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Ayat keempat sangat asmara ini adalah yang ketiga. Di sini akhirnya dia ketemui, tidak tahu kenapa seketika dia menemukan si jantung hatinya, kekasihnya, dan kali ini dia tidak ragu lagi. Sebelumnya dia ragu, sekarang dia sudah berkeputusan, apapun ia tidak peduli. Kemudian dipegang dan tidak dilepaskan dia. Dikatakan, baru saja kutemui si jantung hatiku, kupegang dan tak kulepaskan dia. Aku tidak membiarkan dia untuk pergi. Aku memegang dia, kemudian membawa dia ke rumah ibuku, agar membawa dia pulang ke rumah dan masuk di dalam ke rumah ibu, ke kamar orang yang melahirkan aku. Di sini tidak dijelaskan apa yang terjadi. Di sini kita boleh melihat seperti ada satu masalah. Mempelai perempuan ini bisa berbuat demikian langsung, seperti Sawing berkata, "Ai putriku, jangan berbuat demikian." Iya. Ya, anak gadismu, jangan berbuat demikian, kamu akan berkata demikian, bukan? Dan di sini hendak mengatakan apa? Di sini menyatakan bagian dari cinta kasih ini adalah keputusan hati mempelai perempuan. Dia keputusannya mengatasi akan acara atau upacara tertentu. Dia sangat mencintai, sangat merindukan. Kalau dia tidak memiliki cinta ini, dia tidak bisa tidur, dan tidak punya cinta ini, dia tidak memiliki identitas dan tidak memiliki apapun. Walaupun dia mendapatkan seluruh dunia, mendapatkan dunia pun tidak ada artinya. Dia melepaskan segalanya, melepaskan sejarah adat istiadat dan keagamaan, menerobos peraturan dari orang
Dia dengan bersusah payah untuk mendapatkan cinta kasih. Ini dia tahu kekasihnya dicarikan. Dia pernah kehilangan. Dia telah mengalami kehilangan. Betapa menderitanya dalam merasakan kehilangan. Dia hendak untuk mendapatkan dia tidak peduli dengan hal yang lain. Jadi sekali mendapatkan dia tidak melepaskan lagi, tidak membiarkan lagi. Bukan maksudnya langsung dikurung, tetapi yaitu dia mencintai dia sampai berkesudahan. Dia membawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkanku. Apa artinya? Aku mau menikah dengan dia. Aku mau seperti mama saya, ibu saya, mempunyai suami, mempunyai anak-anak, untuk bawa dia di dalam rumah. Ibuku, kekasihku, inilah keputusanku. Aku membawa engkau di rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan. Artinya ini keputusanku. Aku tidak bisa untuk tidak menikah denganmu, seperti ibuku menikah pada ayahku sehingga mempunyai aku, melahirkan aku. Kita harus punya anak-anak dari kita. Kekasihku, janganlah engkau pergi. Inilah nyanyian yang kedua di akhirnya. Mempelai perempuan mempelai laki-lakinya, kekasihnya, setelah melewati keraguan dan melalui untuk pencarian. Kemudian kita masuk di poin kedua. Kemudian dari mempelai perempuan dalam perjuangan, seperti kita dengan gereja dengan Kristus, Israel dengan Tuhan yang terus mencari dan keraguan. Akhirnya Israel mulai mengerti, tidak boleh tidak ada Allah, bagaimanapun harus berpegang kepada Allah. Hanya kasih Allah yang bisa melindungi, hanya hadirat Allah yang bisa membuat Israel untuk terus maju. Demikian juga dengan gereja, hanya Kristus. Kita bersedia untuk membayar harga untuk mendapatkan Kristus dalam hadiratnya. Kita harus dalam hadirat Kristus. Orang Israel harus berpegang kepada Allah dan bersekutu dengan Allah. Sebagai mempelai perempuan Allah, sebagai tanaman yang ditanam oleh Allah, tanaman terbantin kebenaran Allah, melalui proses yang lama, mempunyai hati dan perjanjian yang demikian. Seperti nyanyian kedua, sepertinya saya merasa mereka mengikat perjanjian, sebab mereka telah dimasuk di dalam rumah. Di dalam rumah apa yang mereka lakukan? Dia membawanya sampai ke kamar ibu orang yang melahirkan dia, yaitu mengikat janji, aku cinta kepadamu. Si jantung hatiku, apakah engkau sungguh-sungguh? Mari kita mengikat janji. Seperti hari ini, yaitu pengikatan tunangan, pernikahan. Kemudian setelah pertunangan masuk dalam pernikahan, dan pernikahan sungguh-sungguh. Dua sepasang ini mereka bersatu. Sejarah dari Israel dan dalam proses ini mempunyai waktu yang cukup panjang. Seperti Israel, Allah mengikat perjanjian mereka di Gunung Sinai. Dalam perkembangan sejarah mengalami negara dibangun, diruntuhkan, bangun, kemudian diangkut pembuangan, kemudian dipulihkan. Orang Israel terus meninggalkan Allah. Sampai di gelombang ketiga pemulihan di zaman Nehemia, sepertinya sudah bisa dipulihkan. Bait suci juga telah diruntuhkan.
Bangkitlah Nabi Hosea, bangkitlah Nabi Maleaki. Allah tidak lagi berbicara kepada mempelai perempuannya. Allah tidak berbicara lagi. Dia telah menjadi perempuan sundal. Mempelai kekasihnya berkata, aku mencintaimu, hai mempelai perempuanku, di mana engkau mencintaiku. Sampai langkah yang demikian, Tuhan tidak lagi berbicara selama 400 tahun. Ini perjuangan yang cukup panjang sampai pada datangnya Kristus. Kristus lahir, anak Allah datang di bumi untuk menggenapi kehendak Allah, menggenapi kehendak keselamatan Allah. Dia disalibkan, Roh Kudus datang. Gereja lahir di dalam Kristus yang bersandarkan pada Kristus. Mempelai perempuan kembali punya kesempatan. Mempelai perempuan tidak bisa mencintai Allah. Mempelai perempuan menjadi perempuan sundal. Dia tidak bisa lagi mencintai kekasihnya. Tetapi di dalam Kristus Allah memberi kesempatan kembali kepada mempelai perempuannya. Ini yang digenapi oleh Kristus, dan kita di dalam Kristus, kita menjadi gereja. Kristus mencintai gereja dan mengorbankan diri kepada Kristus. Gereja harus taat kepada Kristus. Apa yang dimaksud dengan taat? Bukan Kristus apa yang kamu katakan aku suruh kerjakan, aku tidak punya pilihan. Tetapi walau apapun, keadaan apapun, gereja taat kepada Kristus. Gereja tetap menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Seperti Sarah terhadap Abraham sebagai tuan. Abraham telah mengkhianati Sarah, menjual Sarah, tetapi Sarah tetap menjadikan Abraham sebagai tuannya. Demikian juga kita di gereja, demikianlah Kristus sebagai Tuhan kita, Tuhan kita. Kita tidak berkhianat kepadanya. Ini yang dimaksud dikatakan ketaatan dalam Alkitab, dalam kitab suci, bukan penarahan dari dunia. Dan gereja seperti istri yang taat kepada suami. Ketaatan gereja, kita menjaga hubungan antara tuan dan hamba, anak-anak kepada ayah ibunya, yaitu kasih Kristus kepada mempelai perempuannya. Walaupun situasi apapun, dia tetap mencintai Kristus. Dan di sini nyanyian kedua, mereka mengikat perjanjian tetapi masuk pernikahan sungguh-sungguh dalam bersatu menjadi satu, mempunyai proses yang cukup panjang. Di tempat ini kita melihat di ayat ke-6 dimulai. Ayat ke-6 dinyanyikan oleh orang banyak. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpulan asap tersamput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang? Ayat ke-7, lihat itulah Joli Salomo dikelilingi dengan 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semuanya membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Ayat 6 sampai dengan 8 di tempat ini dinyanyikan oleh orang banyak. Mereka di situ bernyanyi dan dikata, apakah itu yang muncul dari padang berantara bagaikan tiang-tiang asap yang wangi dengan mur dan kemenyan, dengan segala serbuk harum dari pedagang?
Di sini dalam teks asli dikatakan, lihat siapakah itu. Siapa itu? Yang datang dari padang gurun, dari kegelapan, dari peperangan, dari perjalanan yang cukup panjang dalam gelap, yang datang dalam kegelapan tanpa perjuangan, dalam kegelapan, dalam kematian, dari bisa ular, dari berperang dari kegelapan dan berperang dari kematian. Siapakah itu? Kekuatannya seperti asap, tiang-tiang asap, seperti pohon aras, seperti kayu Libanon, pohon Libanon, seperti pohon kehidupan yang disebut dengan pohon kehidupan. Dia adalah pohon. Di sini gumpalannya juga seperti pohon aras dan juga pohon kehidupan yang ditanam oleh Tuhan. Dia adalah mempelai perempuan. Dan siapakah mempelai perempuan ini? Yang mengepul seperti asap, mengepul dan juga di sini membawa bau harum, yang bau harum serbuk wanginya sangat harum, mur dan kemenyan. Ini dia seperti kekasih, seperti mur yang membawa bau harum, jauh-jauh sudah tercium wanginya dari padang gurun, dari kegelapan. Dia keluar seperti gumpalan-gumpalan asap yang berbagai macam serbuk wangi yang dari pedagang. Jauh-jauh sudah tercium bau harumnya. Dan siapakah itu? Siapakah itu? Lihat, itulah Joli Salomo. Itu adalah Salomo, mempelai kekasih yang disambut oleh Allah, dan juga di sini mempelai perempuan yang disambut oleh Allah dan dikelilingi oleh 60 pahlawan, orang-orang yang perkasa, yaitu dengan juga membawa pedang yang terlatih dalam perangnya, dengan masing-masing dengan pedang pada pinggang, dengan salah satu dua membawa pedang di kiri kanannya. Dan mempelai perempuan di sini harus berang, dan juga tetapi juga ada pelindungan. Mempelai laki-lakinya di sini mengutus pahlawan-pahlawan, orang-orang perkasa untuk mengelilingi, melindungi mempelai perempuan di tengah padang gurun, agar jangan digentar akan kegelapan. Kematian kuatmu, kekuatanmu di mana, hai iblis, di mana penyeranganmu? Pelindungan Allah, pelindungan kekasih ada di situ. Dan mempelai perempuan sendiri bangkit untuk berperang dan melewati dan perang di sini, tetapi di situ ada pelindungan dari kekasihnya. Dalam proses perjuangan yang panjang bagi saya, saya harus melewati 3 gunung di padang gurun. Masih ada kekuatan gelap dan juga kutuk dari generasi. Tapi kita punya alam, kita mempunyai ada anugerah Tuhan di atas kita. Mempelai perempuan harus berperang, tetapi di sini ada kasih karunia Tuhan, yaitu pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan di sini yang menyaksikan siapakah yang datang dari padang gurun, siapakah perempuan itu, mempelai ini. Tetapi di sini sesungguhnya mempelai perempuan yang dikelilingi oleh 60 pahlawan dengan membawa pedang gurun, dengan dikelilingi, walaupun dikelilingi dengan segala kegelapan, tetapi dia juga di situ
dia dilindungi, dikelilingi oleh pahlawan di sekitarnya, dan kemuliaan Tuhan, pelindungan yang diberikan oleh kekasihnya yang joli dari mempelai laki-lakinya, kekasihnya. Dan di ayat 9 nyanyian para gadis-gadis, Raja Salomo membuat baginya sebuah tandu dari kayu Lebanon. Tiang-tiangnya dibuat dari perak, sandaran dari emas, tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem. Para gadis-gadis putri-putri Yerusalem di sini bernyanyi. Hai mempelai perempuan, kekasihmu kepunyaanmu dan aku juga kami juga kami juga ingin memiliki kekasih kami. Allah adalah kekasih yang dicintai oleh orang banyak. Dan mempelai perempuan, engkau sebagai wakil dari kami perlu juga Tuhan sebagai Allah kami, sebagai kekasih kami. Nyanyian ini dinyanyikan dalam nyanyi pada hari pernikahan dan juga di hari-hari raya. Di sini akan juga didramakan dan dinyanyikan. Dia merujuk pada langkah dalam profetik nubuat kita orang Israel. Kita harus mendapatkan cinta Allah seperti cinta mempelai kekasihnya dengan mempelai perempuannya. Cinta kasih ini dan menyatakan bahwa dia mengasihi kekasihnya, mempelai perempuan mendapatkan perlindungan, yaitu cinta kasih Allah dengan Israel, Kristus kepada gerejanya. Dari segi ini, dua segi ini kita bisa dipakai. Ini adalah cinta kasih putri-putri Yerusalem. Dan mempelai perempuan, kamu duduk di situ mewakili kami juga terus mencintai Allah dan seluruhnya percaya kepada Allah. Dan ayat 11 dikatakan, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo. Kamu lihatlah Raja Salomo, dia mewakili Allah, dia datang untuk menyambut kita. Dia di situ menyambut mempelai perempuannya dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaannya. Di hari pernikahan, mempelai perempuan membawa kekasihnya di kamar ibunya. Ibunya sudah tidak ada di situ. Dia di situ sebagai tuan rumah. Dia harus seperti ibunya memiliki cinta kasih ini. Di hari pernikahannya, mahkota yang dipakai oleh kekasihnya, yaitu yang dikenakan oleh ibunya, dan ibunya berkata kepadanya, hargailah mempelai perempuanmu, cinta, hormatilah dia. Dan ini adalah Allah yang sangat menghargai umatnya. Allah tidak mudah untuk meninggalkan umatnya. Tadi kita katakan sejarah dari Israel, walaupun Israel telah menjadi perempuan sundal, Allah tidak membelakangi akan perjanjiannya. Sebab yang dipakai yaitu mahkota yang dikenakan oleh ibunya. Cintailah istrimu. Ini di pasal yang ketiga. Dan besok kita akan meneruskan di pasal keempat, nyanyian yang ketiga. Besok baru kita sampaikan. Puji Tuhan.
Dan akhirnya bagaimana kita bisa untuk memakainya. Sungguh kita terhadap Allah kadang kita bisa ragu, tetapi pada saat kamu ragu, teruslah untuk merenungkan, seperti mempelai perempuan yang kedua di pasal kedua dikatakan di situ ada rubah-rubah kecil. Memang benar, dia tidak menanggapi, dia ragu, bahkan dia membiarkan kekasihnya pergi, tetapi dia menyesal dan dia terus di situ merenungkan sampai pada langkah dia menanti. Dia harus mengalami penantian, dan di sini dia dikekal untuk mencari, dia tidak berserah. Dan aku sendiri percaya kepada Allah dalam perjalanan ini tidaklah mudah. Pada saat saya umur 20 tahun percaya pada Tuhan Yesus, saya telah berumur 20 tahun. Mama saya tidak pernah sekolah. Bahkan dia mulai sakit-sakitan. Waktu saya di sekolah menengah 4, dia mulai sakit. Saya berkata, memberitahukan kepada mama saya mau percaya Tuhan Yesus dan mau dibaptis. Apa yang diberikan mama saya kepada saya, langsung saya ditampar. Sampai kacamata saya pun terlepas. Membiayamu hidup, menjadikanmu seperti orang Buddha bosong. Dia seperti baptis seperti orang Buddha. Kemudian ibu saya mengambil kayu untuk memikul air. Papa memikul air, kemudian memukul saya. Waktu itu kami juga perlu untuk menimba air, mengambil air dengan memikul. Mama saya mengambil kayu pikul itu, kemudian sungguh memukul saya. Terus memukul saya. Saya duduk di situ, saya tidak bergerak. Pukulnya saya, pukulnya sampai saya mati. Saya tetap mau percaya Tuhan, percaya Yesus. Ibu saya sambil pukul, dia sambil menangis, dan saya sambil menangis. Saya juga menangis. Dan akhirnya dia lagi masa sakitnya, kemudian dia pergi ke Thailand mencari paman saya yang di Thailand. Di situ melakukan ritual untuk kesehatan. Kemudian saya di saat itu saya pergi untuk menerima baptisan. Setelah dia kembali, saya telah dibaptis. Kemudian saya memberitahu ibu saya telah dibaptis. Ibu saya diam. Tetapi dari sejak itu, setiap pagi saya bangun bersama mama saya. Waktu saya tidur di lantai, ibu saya tidur di ruang tamu di lantai. Dulu kami hanya di rumah kami hanya teralas dari papan. Ibu saya tidur di ranjang, ibu saya tidur di sudut, dan saya setiap pagi bangun, saya menyanyikan bermazmur kepada mama saya. Lampuku, saya harus minta Tuhan untuk memberikannya. Lampuku, aku meminta Tuhan untuk memberikan kepadaku. Dan saya terus menyanyikan kepada Kakan agar lampuku terus berterang. Dan saya nyanyikan kepada mama saya. Saya bisa menyanyikan lagu tidak banyak, nyanyi cuma beberapa lagu ini, dan berkata kepada mama saya sangat gembira. Mama, kamu harus percaya kepada Yesus. Saya menginjilkan mama saya dan terus menginjilkan mama saya sampai
waktu mama saya hampir meninggal di rumah sakit, mama saya berkata, cukuplah, jangan berbicara. Kalau mama saat ini setuju percaya Tuhan Yesus, tapi seumur hidup saya tidak pernah ke gereja, saya di situ menyembah Kuan Yin. Kalau mama saya tidak ke gereja, Yesus, saya percaya Yesus, Yesus tidak mau. Bagaimana kalau kamu menyuruh Kuan Yin tidak mau? Saya Yesus, saya percaya Yesus, lalu saya pergi ke mana? Jadi cukuplah, jangan bicara hal ini. Saya berkata, mama, baiklah, saya tidak cukup bekerja. Saya tahu kamu hendak meninggal di hadapan orang banyak, di tempat orang banyak, sekitar 37. Saya di situ, saya ingin berdoa untuk mama. Terima kasih mama memelihara saya selama 23 tahun, dan saya di situ, saya sujud di situ di depan banyak orang, di selama 37 orang saya di situ sujud terhadap ibu saya, dan saya pun, mama saya menangis, memberikan hormat kepada mama saya. Kemudian mama saya bangkit, memegang tangan saya. Anakku, saya tidak rela dengan usia muda saya meninggal. Setelah kamu dewasa, saya tidak bisa melihat. Dan saya berkata kepada mama saya, mama, ada Allah. Mama, kita punya Allah. Ada hidup kekal. Mama, jangan cukup. Mama saya berkata, cukuplah, jangan terus bicara. Kemudian mama saya berapa hari kemudian dia krisis. Saya melihat di situ kantong air kemih mama saya, darahnya. Di dalam air kencingnya ada darah. Saya tahu mama saya waktunya tidak banyak lagi. Tetapi pada suatu hari mama saya seketika dia sadar, berkata, anakku, dalam mimpi aku bermimpi ketemu Yesus. Saya tahu Yesus sekarang mau dengan aku. Cepatlah panggil pastor, pendeta untuk membaptis saya. Kemudian pastor menyuruh pastor Limei Kongmus pada gereja saya waktu itu untuk membaptis ibu saya, dan puji Tuhan ibu saya diselamatkan. Saya tahu sungguh ada Allah. Ini perjuangan bagi saya. Saya tahu bagi saudara semua dalam sejarah perjuangan ini kalian pun pernah mengalami. Kamu bukan hanya dibaptis, kamu berkebaktian di gereja Inum 11 juga perlu perjuangan. Saya tahu saat itu. Dan hari ini kamu harus kamu punya Roh Kudus. Banyak orang yang tidak bisa terima. Kamu punya mengikuti Roh Kudus seperti gereja 611. Banyak orang tidak suka, dan bahkan iblis pun tidak suka. Dan lihatlah apakah yang datang dari padan gurun yang seperti gumpalan asap-asap dengan bau harum dan kemenyan dan bau segala serbuk wangi dari pedagang. Siapakah itu? Itulah kamu dan aku. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Dan sangat terjemah, dan kita di sini juga ada doa keliling bersama ini untuk mengurapi dan berdoa bagi kita sendiri. Mereka adalah hendak pergi untuk doa keliling. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami dan untuk mengikuti Engkau. Terima kasih, kasih-Mu menyertai kami dan memberi semangat bagi kami. Tuhan Yesus memberkati tim doa keliling dengan nama Tuhan Yesus, membagai perlengkapan senjata ilahi dengan kebenaran ikat pinggang, berisai iman,
bertopang keselamatan dengan berkasutkan kerelaan memberitakan Injil dan salah pegang tangan berisai iman dan juga berpegangan pedang roh. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa kami, Roh Kudus membawa kami dalam keliling ini. Tuhan, kami berkeliling Engkau untuk memberkati masyarakat ini, kota ini. Tuhan Yesus, tolong kami mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Ya Tuhan, kami setiap hari ingin bertemu dengan Engkau. Di pagi di setiap pagi kami lebih lagi merindukan Engkau dan lebih dalam lagi merindukan Engkau. Haleluya. Hanya Engkaulah sukacita dan kekuatan. Aku sedia untuk selalu mengikuti Engkau. Tuhan, setiap hari rindu dalam kasih-Mu bertemu dengan Engkau. Dan kembali saya mempersembahkan diriku sebagai untuk persembahan bagi Engkau. Kami dengan kekudusannya untuk melayani Engkau. Biarlah kehendak-Mu digenapi di dalam hidupku. Mohon Roh Kudus untuk memperbaharui, berkuasa di dalam hidupku. Tuhan, kami bersyukur, kami sering-sering ingin untuk bertemu dengan Engkau dan mencari Engkau. Saudara-saudari semua, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Apakah dengan erat atau besar, ataukah kamu masih dalam proses untuk pencarian Tuhan? Sepertinya Tuhan, aku tidak dapat meraba Engkau, merasakan Engkau, maka merasa sangat jauh dengan Engkau. Bahkan setiap pagi sampai tidur sangat sibuk sampai paginya. Baru merenungkan setiap hari aku belum berseru kepada Tuhan. Apakah kamu ingin punya hubungan dengan Tuhan, agar bisa dengan Tuhan? Saya mengundang kalian untuk maju ke depan. Yang di online silakan letakkan tanganmu di atas hatimu. Dan Tuhan, aku lagi mencari Engkau, aku rindu akan Engkau, aku rindu Tuhan. Saudara semua, mari kita berdoa, katakan kepada Tuhan, aku sangat merindukan Engkau ya Tuhan. Aku rindu pada saat mendengar atas Joshua, saya berseru ya Tuhan, Allahku yang aku cintai. Di atas ranjangku pada malam hari ku cari, jantung hatiku ku cari, tetapi tidak kutemui. Aku mencari Dia, aku tidak dapat melihat Dia, aku tidak dapat mendengar Dia ya Tuhan. Kami mencari Engkau Tuhan. Tuhan, di dalam jiwa kami mencari Engkau. Tuhan, kami rindu akan Engkau. Katakan kepada Tuhan, oh Yesus, aku rindu.
Tuhan, aku mencintai-Mu. Walaupun kami kurang percaya, walaupun kami masih ragu, dalam keraguan kami tidak kami ketemu Tuhan. Tapi Tuhan, kami berkata kepada Engkau, kami cinta kepadamu, rindu akan Engkau. Kami ingin lebih dalam lagi merindukan Engkau. Baik kamu dimanapun kamu berada, mari kita berdoa. Mempelai perempuan mencari mempelai laki-lakinya, dia tidak menyerah walaupun dia tidak diketemui. Seperti Tuhan, janji Tuhan, dia seperti mencari kita, kita mencari dia yang mengetok pintu, yang meminta akan diberikan, mengetok pintu akan dibuka. Katakan kepada Tuhan kita, Tuhan, aku mencari Engkau. Tuhan, kami mencari merindukan Engkau. Tuhan lebih dalam lagi untuk merindukan Engkau, dan lebih dalam lagi untuk mencari Engkau, dan sampai aku dapat memegang Engkau, dan ku pegang tak ku lepaskan Engkau. Oh Yesus, aku mencintai-Mu. Tuhan, jamahlah kami itu mengalami Engkau. Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, kami mau terus mengikuti Engkau dan melihat Engkau. Tuhan, kami tidak sanggup tanpa Engkau. Oh Yesus, oh Yesus. Tuhan Yesus, aku datang di hadapan-Mu, diberikan aku sebagai nabiah, baik membawa anak-anak-Mu dimanapun kami berada, berkata kepada Kau, Tuhan, kami tidak puas. Tuhan, kami tidak puas.
Tuhan, hati kami seperti ada jarak dengan Engkau, acuh dan juga mundur, seperti berhenti tidak ditemukan. Tuhan, kami rindu hubungan dengan Engkau lebih semarak lagi dengan penuh kerinduan dan pengejaran. Tuhan, ini mempelai perempuan, bagaimana dia merindukan Engkau, mencari Engkau sampai dia tidak bisa tertidur. Dia terus mencari yang dia kasih. Tuhan Yesus, Engkau menjaga kami, setiap orang seperti kami. Tuhan, kami mencintai. Kiranya kasih-Mu ada di dalam kami lebih banyak lagi. Kau curahkan di dalam kehidupan. Tuhan, kami tidak puas hubungan kami dengan Engkau hanya sebatas ini, sebab adakah setiap hari di dalam kasih-Mu, Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau, kami mau mencari Engkau, kami mau merindukan Engkau, Tuhan. Kami mau ada hubungan yang lebih baik lagi dengan Engkau. Kami bersedia membayar segala harga. Tuhan, mohon Engkau tolong kami, nyalakan hati kami, kerinduan kami, pandangan mata kami. Tuhan, kami mencintai Engkau. Yesus, kami cinta Engkau. Katakan kepada Yesus, Yesus, kami cinta Engkau. Oh Tuhan, kami ingin lebih dalam lagi, penuh lagi, perlu akan Yesus lebih banyak lagi. Oh Yesus, Yesus, aku cinta padamu, Yesus, 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 aku cinta padamu. Yesus, ku cinta Engkau. Nyalakan api cintaku kepada Engkau. Haleluya. Tuhan, ini kerinduanku untuk lebih banyak lagi mencintai. Kerinduan. Yesus, aku cinta kamu. Engkaulah yang aku cintai, yang aku rindukan. Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan. Mereka membawa pedang yang terlatih dalam perang. Kamu dan aku adalah mempelai perempuan, prajurit Tuhan. Di dalam mengikuti Tuhan, kita sering juga mengalami peperangan rohani, kegelapan, kelemahan kita yang terus menarik kita. Jadi kita harus masuk dalam perang rohani dan sedang mengambil langkah dalam prophetic. Di sini saya mengundang 60 orang laki-laki, orang perkasa, untuk berkeliling mengelilingi di arena ini. 60 orang laki-laki yang berkeliling, dua belah.
Kita harus berikat pinggang pada pedang, membawa pedang, dan bagi rangka program membawa pedang. Dan saya mengundang setiap orang yang di sini masuk dalam toko ini, kamu harus masuk. Mereka semua di sini mau pedang di depan. Semua juga masuk, semua orang. Perlindungan bagi kita bukan seorang, tetapi di sini ada 60 para pahlawan, yang orang-orang yang gagah perkasa yang melindungi. Demikian kita mencintai Yesus. Kita adalah di tengah-tengah cinta kasihnya putri-putri Yerusalem. Kita berperan dalam beberapa hal, yaitu media dan juga akan kata pembicaraan orang, gosip orang lain, dan juga sakit penyakit. Mari kita bersama berperang. Kita panggil Yesus 3 kali. Yesus, Yesus, Yesus. Teman kita mulai berdoa. Yesus, Yesus, Yesus. Seperti kumpalan-kumpalan asap tersapu dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari gerang. Lihatlah itu jari Salomo yang dikelilingi 60 pahlawan. Di antara pahlawan-pahlawan Israel semua membawa pedang terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam.
lawan pahlawan Israel pasti akan menang. Haleluya, haleluya. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Lebanon. Kita tiang difulai. Tiang-tiangnya dibuat dari perak, sandarannya dari emas. Tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Dan juga yang diduduki oleh cinta kasih para putri-putri 61. Hai putri-putri 61, putri-putri Yerusalem, putri-putri 611, kamu keluarlah, tengoklah Raja Salomo dengan mahkotanya yang dikenakan kepalanya, dengan mahkota yang dikenakan oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Mari kita bersama pejamkan mata. Tuhan, berilah kebenaran ini agar bisa masuk di dalam kami dan digenapi di tengah-tengah kami. Dan hari ini Tuhan, kami 60 gagah perkasa dengan pas, mengapa begitu tepat jumlahnya. Satu anak kecil pun bisa datang bersama kami sehingga kami berjumlah 60, ditambah satu adalah saya. Ini di sini ada Raja Salomo, yaitu 61. Ditambah engkau sendiri, yaitu 61. Tuhan, kami dimulai di lobi di 60 fulai ini. Kebenaran-Mu seperti tiang-tiang sandaran fulai yang Engkau berikan kepada kami. Engkau memberikan kepada kami seperti kami, Engkau memberikan tandu bagi kami. Kami duduk di sini dan alas kami yaitu dengan putri-putri Yerusalem, putri-putri dari 611. Kami di sini dengan renungan pagi, kami semua mencintai Engkau. Terimalah cinta kasih kami. Tuhan, kami mau melihat Engkau. Ya Tuhan, perlihatkan, nyatakanlah diri-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, nampakkanlah diri-Mu kepada kami. Kami mau melihat Engkau dengan bermahkota, yaitu cinta kasih-Mu kepada kami. Cinta Engkau mencintai kami dan tidak meninggal kami. Bahkan Engkau rela sampai mati untuk menebus kami, agar kami kiranya di dalam hati kami semua hari, di putri-putri hati 611 melihat Engkau. Nyatakan diri-Mu kepada kami, berperang bagi kami. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Engkaulah kepala kami, kami adalah tubuh-Mu. Tuhan, hari ini kami berdiri di sini, ada 60 orang-orang gagah perkasa yang dipinggang dengan berpedang. Tuhan, kami bersama berperang, kami mau berlari kepada Engkau dan bersekutu dengan Engkau. Tuhan, jagalah perjalanan kami, jagalah keselamatan kami, damai sejahtera kami percaya kepada Engkau dan memuji Engkau sebab kami masuk dalam kebenaran ini, dan kebenaran ini digenapi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan pagi sampai di sini.